Iya, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita sama-sama berdoa. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan dipimpin doa sebelumnya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu? Dapat dibaca? Bisa, Ibu. Ya, nama Ibu Rahmawati Manuahe. Bisa dipanggil Ibu Rahma. Langsung aja. Sudah kenal kan? Sudah, Bu. Di pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang adab pergaulan. Ibu harap adik-adik dapat memahami apa itu pengertian dari adab pergaulan, entah itu dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian adik-adik dapat memahami adab bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, serta lawan jenis. Kemudian adik-adik dapat mengetahui apa saja larangan dalam bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, serta lawan jenis. Dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa saja adab bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Baik, langsung saja pembahasan kita pada hari ini tentang Adab pergaulan. Nah, di MTS kelas 8 pasti adik-adik sudah pernah mendapat materi tentang adab. Adab ini apa? Pada MTS kelas 8 lalu. Kira-kira ada yang masih ingat? Perilaku, sikap. Ya, perilaku. Ada lagi? Sikap. Apa lagi? Akhlak. Nah, sedangkan pergaulan itu apa? Ibu, Tentu adik-adik di sini, Bu. Oh ya, silakan. Tentu adik-adik pernah atau sering bergaul tentunya. Nah, apa sih pergaulan itu? Menurut definisi Pertemanan. pertemanan. Kemudian Bergaul. bergaul itu kan pergaulan. Oh iya. Nah, pergaulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut dengan campur dalam KBBI. Nah, jadi ada pergaulan itu adalah perilaku dalam bercampur, dalam bergaul. Nah, perilaku ini seperti apa ya? Akhlaknya. Akhlak dalam bergaul atau sikap dalam bergaul. Ada 4 inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu langsung saja yang pertama itu ada bergaul dengan teman apa? Ada bergaul dengan teman sebaya. Pengertian teman sebaya. Ada yang tahu pengertian teman sebaya itu apa? Teman seangkatan, seumuran. Nah, teman sebaya itu adalah kawan atau sahabat atau orang yang usianya hampir sama, entah itu anak-anak, usia remaja, atau dewasa yang usianya hampir sejajar. Itu adalah pengertian dari teman sebaya. Kemudian, cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam. Cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam. Nah, hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Yang artinya seseorang itu bergantung pada agama temannya. Bergantung pada agama temannya. Maka perhatikan siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini jelas bahwa seseorang itu sangat membutuhkan teman yang baik yang akan bergaul dengannya. Secara umum itu biasanya seseorang mencari teman sebaya itu seperti apa kira-kira? Secara umum. Tentu dari sifatkan sifat yang baik. Nah, akhlak yang baik, sopan santun. Kemudian bukan orang yang fasik dan bukan semata-mata orang yang rakus akan hal duniawi. Nah, selanjutnya poin ketiga dari adab pergaulan antara teman sebaya itu ada larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Nah, larangan ini apa sih? Larangan ini antara lain yaitu melanggar norma-norma agama. Nah, yang melanggar norma-norma agama itu seperti apa? Kira-kira? Pegangan tangan. Ya, berzina lah contohnya, mendekati zina. Kemudian mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas. Nah, itu yang termasuk dalam larangan bergaul dengan teman sebaya. Mendekati berzina, pergaulan bebas. Nah, intinya itu melanggar norma-norma agama. Selanjutnya, setelah bergaul dengan dengan teman sebaya, ada adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Ada adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua itu adalah orang yang tua tentunya, dan juga berpengalaman seperti para pemimpin, para penasehat. Nah, sedangkan bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih tua? Cara bergaul dengan orang yang lebih tua itu yang pertama, bersikap sopan dan santun. Berkata sopan dan bersikap santun. Kemudian menolak dengan halus perintah yang buruk. Biasanya kita jumpai orang yang lebih tua itu sering memerintahkan hal-hal yang buruk. Nah, kita sebagai orang yang bergaul dengan mereka itu harus menolak perintah yang buruk. Jangan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kemudian mendahulukan orang yang lebih tua itu dalam hal duniawi. Dalam hal duniawi kita harus mendahulukan orang yang lebih tua. Kemudian larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua ini, hendaklah seseorang itu dianjurkan untuk tidak durhaka. Tahu kan durhaka? Ya. Tidak durhaka, tidak membangkang, dan tidak berperilaku arogan, tidak berbuat arogan, sombong, arogan kepada orang yang lebih tua. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Diperhatikan ya, soalnya pada akhir pembelajaran ada pertanyaan yang akan Ibu berikan. Iya, Bu. Dan wajib untuk dijawab. Iya, Bu. Nah, setelah bergaul dengan orang yang lebih tua, ada bergaul dengan orang yang lebih Muda. Ya, ada
bergaul dengan orang yang lebih muda. Pemuda itu dalam bahasa Arab itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Pemuda dalam bahasa Arab itu disebut dengan syabab atau fata. Hal ini dapat kita jumpai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan pemuda dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan orang yang belum sampai setengah umur atau lawan kata dari kata tua. Nah, adab bergaul dengan orang yang lebih muda ini bisa dilakukan dengan memberi nasihat yang bijak. Memberi nasihat yang bijak, menasihati orang yang lebih tua ini, orang yang lebih tua hendaknya lebih menasihati, memberi nasihat kepada orang yang lebih muda itu dengan bijak. Nasihat yang bijak, bukan nasihat yang justru menjerumuskan orang yang lebih muda itu ke hal-hal yang tidak bagus, tidak baik. Ya, nah, kemudian memberi nasihat, memberikan contoh yang baik juga bisa, memberi teladan yang baik. Memberi teladan yang baik. Jangan hanya menasehati, memberi nasihat, kemudian orang yang lebih tua ini tidak mengerjakan nasihat yang telah dia berikan. Ya. Kemudian memberikan penghargaan ketika berprestasi. Nah, penghargaan di sini tidak harus berupa barang atau apapun. Bisa juga dengan bentuk pujian, itu sudah termasuk dari penghargaan. Larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, bergaul dengan orang yang lebih muda ini hendaknya seseorang tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Nah, jangan memandang kalau dia yang lebih muda itu orang yang lebih tua ini gila hormat dengan orang yang lebih muda. Nah, itu jangan. Nah, kemudian antipati terhadap mereka. Antipati di sini tidak memedulikan mereka, tidak memahami aktivitas mereka, Nah, dapat dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang terakhir itu ada adab bergaul dengan lawan jenis. adab bergaul dengan Lawan jenis. Di sini sudah ada yang pacaran? Ya, sebaiknya anak-anak, adik-adikku sekalian, agar dapat menghindari hal-hal yang namanya pacaran. Di sini Ibu akan membahas adab bergaul dengan lawan jenis. Ini sangat penting untuk anak-anak yang menginjak masa remaja. Lawan jenis itu berarti lawan dari kelamin, ya kan? Ya. Kalau misalnya laki-laki, maka lawannya Perempuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, adapun tata cara bergaul dengan lawan jenis. Tata cara bergaul dengan lawan jenis itu hendaknya dilakukan dengan niat bergaul karena Allah Subhanahu wa taala. Bergaul karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Tidak. Ya, salah satunya itu menutup aurat, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan saling bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya yang di belakang tolong jangan bercerita. Selanjutnya larangan bergaul dengan lawan jenis. Nah, larangan bergaul dengan lawan jenis ini
Sekian. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Tidak ada, Ibu. Nah, Ibu rasa sudah jelas ya dengan tidak adanya pertanyaan. Selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, di sini Ibu siapkan kertas yang telah digulung rapi dengan pertanyaan yang ada di dalamnya. Setiap siswa diharapkan maju dan ambil satu kertas, kemudian dijawab. Setelah itu dipresentasikan di depan. Ibu beri waktu 10 menit. Tarik mulai dari dulu. Ya, siapa saja yang maju pertama akan mendapat nilai tambahan. Sabar ya. Ibu mau maju di muka. Iya, maju di Siapa yang maju pertama dipersilakan. Saya, Bu. Maju, Nas. Bacakan pertanyaan dan jawabannya. Jadi di sini sebutkan tata cara atau adab bergaul dengan teman sebaya. Nah, jadi adab bergaul dengan teman sebaya yaitu pertama saling menghormati, saling menasihati, cinta dan kasih sayang, saling tolong menolong. Ya, Iya. mantap. Tepuk tangan dulu untuk adik ini. Selanjutnya, Firda. Silakan Firda. Ini pertanyaannya ada bergaul dengan lebih tua. Jadi yang lebih tua itu harus menganjurkan untuk menghormati dan sopan kepada yang lebih tua dan harus menyayangi. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk adik Firda. Maju Meilan. Meilan. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda, yaitu memberi nasihat dengan bijak. Kedua, mempererat persaudaraan. Memberi teladan dengan baik. Yang jenis HP tolong dibagikan. Ya. Ya. Bagus sekali pertanyaan dari adik kita. Sekarang dulu. Selanjutnya, dari Ibu Wafi. Silakan Wafi bacakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya, apa pengertian teman sebaya? Teman sebaya adalah pertemanan antara individu dengan individu, misalnya anak-anak, Usia remaja dan usia dewasa yang umurnya itu tidak terlalu jauh atau hampir sejajar. Terima kasih Wafi. Tepuk tangan. Selanjutnya, saya Bu Karis, Bu Karisa. Silakan Karisa. Pengertian lawan jenis. Ya,
Ya, tepuk tangan dulu. Adik-adik ternyata memahami pelajaran pada hari ini. Nah, langsung saja disimpulkan dari adab pergaulan ini. Adab pergaulan adalah akhlak seseorang dalam bergaul, entah itu dengan lawan jenis, dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda. Karena Islam ini sangat menganjurkan setiap muslim untuk beradab daripada berilmu. Adab lebih penting daripada ilmu. Baiklah, itu inti pembahasan kita pada hari ini tentang adab pergaulan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga materi kita pada hari ini dapat adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memperbaiki akhlak, adab adik-adik, entah itu dengan orang yang lebih tua, sesama teman, orang yang lebih muda, serta dengan lawan jenis. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.